Di sana sudah hadir juga Pak Aroman Bebihu, pengamat hukum, juga mantan KPU Kota Gorontalo. Selamat malam Pak Aroman. Selamat malam Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aroman, saya pikir sudah mengikuti terus ya perkembangan dari awal mengenai Rekom Bawaslu sampai dengan putusan KPU ini. Saya mau minta tanggapan, barangkali Pak Aroman juga sudah melakukan kajian-kajian, mungkin bisa disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Silakan Pak Aroman. Ya, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak narasumber yang saya hormati, Pak Salahuddin Pakaya, Pak Arifin, Pak Waslu Provinsi. Saya hanya akan mengamati tentang bagaimana kedudukan antara rekomendasi Bawaslu dan keputusan KPU yang dituangkan dalam formulir PAPPL 2. Ini memang hal yang menarik menurut saya. Saya akan hanya mengkaji dari sisi formulirnya. Pertama saya melihat bahwa marwah daripada pilkada itu, ketika saya melihat yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi yang sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten, itu mengacu kepada pasal 71 ayat 3. Saya hanya akan mengkaji secara keseluruhan bahwa pasal 71 ayat 1 sampai 4 itu satu keseluruhan. Satu perbuatan yang satu dalam satu pasal terdiri dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Maka eksekusi terhadap perbuatan itu dilakukan di ayat 5. Pembatalan terhadap pasangan calon. Nah, bagaimana cara mengeksekusi ini? Dibutuhkanlah petunjuk teknis untuk melaksanakan keputusan tersebut. Marwahnya ada di pasal 10 ayat 1 bahwa KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Nah, karena ini satu sumber yang sama, maka ketika kita turun ke bawah, saya melihat ada perbedaan pemahaman antara yang dimaksud dengan Perbawaslu dan PKPU. Bawaslu menganggap bahwa acuan mereka adalah Perbawaslu. KPU menganggap bahwa yang menjadi rujukan mereka adalah PKPU. Ini saling berhadapan kalau saya bilang. Kalau sebenarnya kita tidak perlu menindaklanjuti itu ketika kemudian ini saling berhadapan. Saya masuk ke dalam ketika kemudian hasil rekomendasi kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu yang menurut kami itu mungkin mereka sudah teliti sedemikian rupa, bahkan diverifikasi oleh oleh Bawaslu Pusat, tentunya itu merupakan kajian yang sangat mendalam. Kami melihat bahwa tidak mungkin sebuah lembaga ketika melakukan penelitian dan lain sebagainya itu tidak melakukan kajian yang mendalam, apalagi mereka dimintakan supervisi oleh Bawaslu Pusat. Nah, ketika kemudian rekomendasi itu dikirimkan kepada KPU, nah ini yang menurut saya agak menarik. Ketika kemudian rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh KPU dengan menggunakan PKPU 25/2013. Menurut saya agak menarik. Kenapa menarik? PKPU 25 itu dicabut dengan PKPU 13/2014. Sebelum ke situ, saya masuk dulu ke PKPU 25/2013. Yang menarik bagi saya, di marwah daripada PKPU 25 itu dirasa menimbang, saya bacakan saja ini karena informnya, saya tidak akan mengkaji karena ini bahasa PKPU-nya. Bahasa PKPU itu bukan saya yang tafsirkan, tapi ini bahasanya. Di poin B dikatakan bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum, perlu diatur pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tingkatan dalam menindaklanjuti
rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada setiap tingkatannya mengenai dugaan terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 255 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini yang saya agak lucu sebenarnya. Kenapa? PKPU ini hanya mengatur tentang pemilihan legislatif. Kok kenapa KPU mengambil itu menjadi mawar untuk dijadikan dasar dalam pilkada? Ini yang sangat lucu menurut saya. Ketika kemudian rasa ini dijadikan dasar untuk menjadikan pedoman mereka menerbitkan PAPTL 2 ini. Dan kalau saya seharusnya jangan bermain kerana situ aja. Kita sudah tahu bahwa rujukan untuk pemilu pilkada itu adalah Undang-Undang Nomor 10 2016. Kenapa kita turun ke bawah lagi? Kan lucu ketika kemudian kita mengambil itu. Kembali Pak Hadi, ketika saya membaca tentang pasal 255 itu satu hal yang berbeda juga. Ketika saya membaca, itu kan pelanggaran administrasi pemilu. Saya belum masuk ke 255-nya, tapi pasal 253-nya. Ini yang menurut saya juga agak lucu, bahwa dikatakan di pasal 253 itu, pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan, penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu Pak Hadi, tidak ada disebutkan di situ tentang pasangan calon. Ketika KPU menjadikan rujukan itu sebagai dasar, mereka menerbitkan surat keputusan dalam bentuk PAPTL 2. Saya tidak bicara ini penafsiran, saya tidak bicara penafsiran. Ini logika yang dibangun, yang dibuat dalam marwah PKPU mereka. Kan lucu ketika itu diangkat menjadikan dasar mereka. Jadi menurut saya Pak Hadi, ini penerapan pasal dan peraturan yang salah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo. Bukan saya yang bicara, tapi ini marwah yang ada dituangkan di dalam PKPU mereka sendiri. Jadi menurut saya Pak Hadi, bahwa biarkan ini berproses, toh ini akan saling melapor. Silakan para pihak yang merasa dirugikan dengan ini, apalagi kalau menurut saya ini sudah sangat riskan kalau menurut saya. Tidak elok ketika kemudian penyelenggara pemilu itu saling berhadapan-hadapan dalam hal masalah penafsiran undang-undang maupun peraturan mereka. Yang saya tahu bahwa masalah tafsiran, masalah menyangkut tentang adanya pelanggaran, adanya tentang yang dianggap bermasalah itu di ranah Bawaslu. KPU itu adalah pelaksana teknis. Mereka merupakan robot undang-undang. Apapun yang diperintahkan mereka kerjakan. Mereka tidak bisa melakukan penafsiran karena itu marwah yang ada di dalam PKPU mereka. Menyangkut tentang hal-hal pelanggaran dan lain sebagainya, itu kajiannya ada dalam Bawaslu. Sehingga menurut saya, karena ini sudah terjadi, silakan ini buat proses. Tapi menurut saya bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu kemarin itu masih tetap berlaku dan dia mungkin akan berproses ketika kemudian ini naik dalam tingkatan penyelenggaraan kode etik. Ini mungkin dari saya Pak Hadi untuk pengantar tentang yang dibahas pada malam hari ini. Terima kasih.